Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran Bahasa Indonesia materi untuk kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Jadi pertemuan kita kali ini berkaitan dengan pidato, pembahasan pada bab kedua ya. Bab kedua. Menyampaikan pidato persuasif. Silakan diperhatikan di layar Anda masing-masing dan jangan lupa untuk dicatat ya. Jadi pada dasarnya sebelum kita lanjut, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang pidato persuasifnya ya. Pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menarik ya. Untuk menarik perhatian para pendengar, mempengaruhi, serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Isi pidato persuasif harus berdasarkan pada argumentasi yang nalar, artinya masuk akal, dapat diterima oleh akal sehat ya. Nalar, logis, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu ya. Pidato persuasif bersifat mengajak dan menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Juga merupakan salah satu cara efektif guna menggerakkan hati atau pikiran masyarakat, karena pada dasarnya pidato persuasif ini bersifat mempengaruhi untuk berbuat yang lebih baik dan lebih kreatif. Perhatikan ya. Tujuannya sendiri bertujuan untuk penguatan tanggapan, pembentukan tanggapan, dan pengubahan tanggapan. Itu ya tujuannya. Pada intinya tujuannya untuk mempengaruhi masyarakat atau pendengar agar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dipidatokan. Seperti itu ya. Ciri-cirinya, yang pertama, bersifat ajakan, perintah, ataupun suatu rekomendasi terhadap suatu hal yang perlu dilakukan. Yang kedua, menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Yang ketiga, menyertakan suatu permasalahan yang akan dibahas. Contoh pidato persuasif. Dengarkan dengan baik ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini, di gedung ini dengan keadaan sehat walafiat. Walafiat ya. Yang kedua, tidak lupa salawat dan salam yang senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Perhatikan ya. Ini contoh pidato ya. Jadi silakan kalian tulis ya ini. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan kalian pause ya. Nah, pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi. Seperti yang telah dipelajari sebelumnya, bahwa eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenarannya. Kita bertujuan meyakinkan orang lain untuk melihat suatu persoalan dari sisi itu. Jadi mengangkat sebuah tema atau isu atau hal yang dapat dibuktikan kebenarannya, lalu
diambil dari sudut pandang yang berbeda untuk menarik minat dari pendengar atau penikmat yang sedang mendengarkan pidato tersebut. Paham ya? Ada 3 tipe berbeda dari eksposisi. Yang pertama, yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Itu ya. Yang kedua, dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa, dan aktivitas lainnya. Paham ya? Ini adalah penjelasan dari bagian pertama, dan ini adalah bagian penjelasan dari bagian kedua. Eksposisi dapat digunakan untuk membela suatu kasus, misalnya selamatkan terumbu karang sekarang. Jadi di sini eksposisi ini meminta kita untuk menjaga kestabilan atau keseimbangan dari laut ya, terutama dalam hal-hal yang harusnya kita pelihara. Begitu juga dengan hutan ya. Nah, bagian A ini mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Jadi, pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Setiap orang akan berbicara di hadapan orang lain, misalnya pada acara syukuran keberhasilan tertentu seperti berhasil menjuarai suatu lomba, lulus ujian, dan kesempatan lain yang mengharuskan kita berbicara di hadapan orang lain. Ini juga pidato. Seperti itu juga dimaksud dengan pidato ya, tapi mungkin tergolong pada pidato jenis kecil ya, jika kita dapat mengelompokkannya seperti itu. Jadi tingkatannya masih mudah, agak susah, dan susah. Seperti itu ya. Seperti pidato kalau tingkatan yang paling sulit mungkin sudah disampaikan oleh pemerintah seperti presiden, bupati, wali kota, gubernur, seperti itu ya. Pejabat-pejabat tertentu yang berpidato di depan halayak ramai. Dalam kesempatan yang lebih resmi, kita perlu menyatakan pendapat kepada banyak orang. Kita menyuarakan apa yang menjadi kepedulian kita. Kita harus peduli kepada hal-hal baik tentang apapun, kepada siapapun, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling unggul. Tujuan dari pidato persuasif untuk meyakinkan audiens atau pendengar ya, untuk melakukan sesuatu seperti yang sudah disinggung di awal-awal tadi ya. Persiapan menulis, pelajari topik. Bagian pertama ini dikenal dengan pelajari topik. Kita harus mengetahui topik yang akan disampaikan. Contoh ya, contoh ketika kita ingin menyampaikan suatu topik yang mungkin akan menarik minat para pendengar. Contoh tentang wabah virus corona dan telah memiliki varian baru serta sudah berapa lama tinggal di Indonesia, di negeri kita tercinta ini ya. Itu akan menimbulkan kesadaran dari masyarakat bahwa kita harus mematuhi protokol kesehatan seperti yang telah diterapkan oleh pemerintah. Seperti itu ya. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah terpengaruhi dengan kata-kata ajakan untuk menjaga kesehatan kita. Paham ya? Nanti untuk lebih jelasnya, silakan kalian buka di YouTube contoh pidato ya, contoh pidato. Setelah itu pahami tujuannya. Jika topik adalah daur ulang, penting mengetahui banyak hal tentang sampah kota. Nah, jika topik kita mengenai wabah corona, maka kita harus mengenal beberapa
dari varian baru dari corona dan sebab-sebab serta akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari virus tersebut. Paham ya? Pahami audiens, memahami audiens dalam hal pandangannya dan pengetahuan mereka tentang topik sangat penting. Jadi kita harus memilih topik yang benar-benar dapat menggugah pendengar untuk tertarik mendengarkan terus apa yang kita sampaikan. Seperti itu ya. Seperti halnya seperti khotbah atau ceramah-ceramah. Jadi kita memilih topik, jika dalam khotbah ataupun ceramah kita memilih topik yang sedemikian rupa menarik untuk didengarkan. Paham ya? Begitu juga dengan pidato. Cara memersuasi. Jadi ketiga hal ini kita harus kita perhatikan ya. Etika, emosi, logika. Etika itu sendiri menggunakan pendekatan etika. Jadi kita harus tahu tata krama ya. Kita harus tahu tata krama untuk menyampaikan dengan cara yang baik kepada audiens terhadap pidato yang akan kita sampaikan. Terus emosi. Jadi emosi ini berhubungan dengan perasaan. Jadi kita harus menyentuh perasaan dari si pendengar agar mereka lebih terfokus dan lebih terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan. Paham ya? Dan paling baiknya atau alangkah baiknya pidato-pidato yang bersifat kepentingan masyarakat itu disampaikan oleh si pemimpin itu sendiri. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi ya, Bapak Presiden kita ya, tentang wabah virus corona dan kita harus menjaga kesehatan kita serta kita harus mengetahui protokol kesehatan. Paham ya? Logika, buat masuk akal. Jadi bukan dibuat-buat masuk akal, tapi di sini harus memang sesuatu hal yang dapat diterima oleh nalar mereka. Artinya akal sehat mereka ya. Jangan kita menyampaikan sebuah hal yang dapat membuat mereka itu berpikir sangat-sangat jauh dan yang mengakibatkan akhirnya mereka tidak percaya dengan apa yang kita sampaikan. Jadi di sini paling baik kita harus diiringi dengan beberapa bukti atau fakta. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya ya. Contoh dari ketiga hal tadi ya. Coba pikirkan. Jadi di sini mengajak masyarakat untuk berpikir. Tentukan mana contoh cara persuasi berdasarkan etika, emosi, dan logika. Nah, jadi di sini saya akan membantu kalian untuk menentukan ya. Coba pikirkan, jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Paham ya? Nanti kita akan tentukan sama-sama ya. Kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Jadi etikanya terdapat pada daur ulang ya, daur ulang. Dan emosinya terdapat pada tengah-tengah ya. Contoh kedua. Dan yang pertama ini termasuk pada logika. Di sini kita diajak untuk berpikir. Paham ya? Untuk berpikir tentang hal yang ditimbulkan. Paham ya? Jadi yang tadi yang saya jelaskan silakan ditulis ya sesuai dengan tabelnya dan diberikan penerangannya mana
etika, emosi, dan logika sesuai dengan yang saya katakan tadi ya. Lanjut. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan kalian pause ya. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Dan saya ingin memberikan tugas kepada Anda untuk silakan cari saja di Google ya. Cari saja di Google pidato ya. Cari saja di Google tentang teks pidato. Contoh pidato ya, cari saja di Google contoh pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden, baik presiden yang sekarang, yang sebelum, dan presiden-presiden lainnya yang ada di Indonesia. Silakan kalian tulis ulang kembali isi pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, baik presiden sekarang ataupun presiden yang sebelumnya, entah itu Bapak Gus Dur, Ibu Megawati, atau Bapak Soekarno, atau Bapak SBY. Jadi disilakan ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Dengan Anda menonton video ini, setidak-tidaknya Anda mendapatkan sedikit ilmu pengetahuan tentang teks pidato itu sendiri. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.